Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Emma yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menerangkan tugas yang sudah kami bikin. Mohon izin sebelumnya, Prof. Basic kami memang bukan basic syariah, sehingga mohon izin untuk daripada nanti salah dalam penyebutan atau kemudian dalam literaturnya, mohon izin untuk membacakan apa yang telah kami buat, tugas yang diminta oleh Prof. Emma. Sekali lagi mohon dimaafkan. Tugas yang disampaikan ke kami adalah bahwa review jurnal tentang metode kritik Isnad Kummait. Identifikasi tersebut penulis adalah Harold Moski. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting, sangat menarik untuk dikaji keberadaannya, sehingga terus eksis di kalangan pembelajar yang tak pernah berhenti untuk mendalami ilmu agama. Bahkan ternyata fakta di lapangan menyatakan hadis tidak hanya menarik bagi pemeluknya, tetapi juga para ilmuwan barat. Kita tahu bahwa secara peradaban memang barat lebih maju daripada dunia timur dalam banyak sisi, termasuk juga sisi ilmu pengetahuan. Banyak tokoh-tokoh barat yang mendedikasikan keilmuannya di bidang hadis, sehingga banyak teori-teori keilmuan barat dalam mengkaji hadis. Hal yang paling menarik bagi pembelajar dan peneliti hadis adalah bagian sanad. Bagi mereka, lama jangka waktu antara munculnya hadis dengan pendokumentasian adalah sesuatu yang sangat sulit dipercaya, sehingga tidak heran bagi mereka dan para ilmuwan barat meragukan keautentikan hadis tersebut. Ilmuwan barat yang mengkaji hadis populer disapa dengan orientalis. Orientalis makna sederhananya adalah orang-orang barat yang mengkaji dunia timur dan Islam, terutama hadis. Salah satu ilmuwan barat yang telah mengkaji hadis dengan sangat serius adalah Harold Moski. Moski hadir sebagai tokoh orientalis yang mengkritik tajam tentang teori. Adanya keraguan terhadap keautentikan hadis dan kesejarah hadis tidak dapat dibuktikan yang dicetuskan oleh tiga tokoh orientalis terkemuka, yakni Ignaz Gosziher, Joseph Snes, dan G.A. Junbal. Kritik kerasnya ia tuliskan dalam buku dan berjudul Analyzing Muslim Traditional Study in Legal, Exegetal and Magazine Hadis. Tidak sebatas kritik, Moski bahkan melakukan apa yang dinamakan dengan isnad kuman. Subjek yang digunakan ialah Musannaf karya Abdur Razzaq Al-Ansani dengan metode yang dituliskan Moski. Moski mampu menunjukkan kepada para kaum yang skeptis tentang hadis bahwa hadis adalah sesuatu yang dapat ditelusuri keberadaannya pada awal abad pertama Hijriah. Dengan demikian, teori ini dapat dipercaya, dapat digunakan menemukan tanggal hadis
mencari periwayat paling awal dan membawa pada kesejarahan. Mohon izin Prof, kami lanjutkan karena keterbatasan pembacaan, mohon dimaklumi. Kritik Herald Moski terhadap teori Isnad Kuman. Teori Skaf yang monumental tersebut mendapatkan kritikan tajam dari seorang orientalis yang terkemuka, yaitu Herald Moski. Menurut Moski, kekeliruan Snatch sangat mendasar terletak pada tesis awal Snatch dalam meneliti hadis. Snatch menggunakan tesis skeptisisme yang meragukan kualitas hadis, sehingga memberikan usulan kepada Snatch dan semua orientalis untuk membalik asumsi Snatch dari negatif menjadi positif. Artinya Snatch harus memberikan pernyataan bahwa semua hadis harus dianggap autentik kecuali jika terbukti ketidakautentikannya. Karena dengan adanya perspektif positif terhadap hadis somatis akan menekankan sikap skeptis terhadap hadis. Kalau kita membaca itu mungkin kayak hukum positif itu, hukum pembuktian itu pembuktian terbalik. Kalau misalkan sebagai contoh, kita mempunyai sertifikat, ketika ada orang membuktikan, oh sertifikatmu tidak sah, itu harus kemudian dibuktikan terbalik. Begitu. Saya lanjutkan, Herald Moski membangun sebuah argumen-argumen yang sistematik untuk menghantam teori Snatch yang kemudian terbingkai dalam teori dating and Isnad Kuman. Teori dating sebagaimana dijelaskan oleh Kamaluddin Amin adalah sebuah teori yang digunakan untuk memprediksikan asal muasal sebuah sumber sejarah melalui kritik sejarah modern. Tujuannya untuk merekonstruksi peristiwa awal Islam. Teori Isnad Kuman adalah sebuah teori yang menganalisa dan membanding-bandingkan versi hadis dengan seksama. Adapun kritik-kritik yang dilayangkan oleh teori Snatch sebagai berikut. Kritik terhadap teori projecting back, seperti yang saya sampaikan dalam perkuliahan kemarin. Pada teori projecting back, Snatch menekankan bahwa syarat hadis hanya sampai pada para ulama fikih pada akhir abad pertama. Dengan kata lain, para ulama fikih sesungguhnya membuat dan menciptakan suatu hadis yang kemudian diklaim sebagai hadis yang syaratnya bersambung pada Nabi. Teori ini menuai kritik Moski menggunakan pendekatan sejarah. Ia menemukan suatu fakta bahwa ahli fikih Hijaz telah menggunakan dan dapat mempelajari hadis sejak abad pertama Hijriyah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ahli fikih membuat sebuah hadis sudah ada sebelum untuk memperkuat pertanyaannya, untuk membuktikan otentivitas sebuah hadis dan menelaah sebuah kitab sebagai sampling kitab Musamah karya Abdurrahman Al-Sani. Adapun langkah-langkah pembuktian otentisitasnya hadis terhadap kitab Musamah sebagai berikut. 1. Menggunakan teori untuk menggunakan asal muasal sumber sejarah yang merupakan pokok pembahasan penelitian sejarah. Jika di kemudian teori dating menggunakan peneliti terbukti tidak valid, maka sebuah premis yang disimpulkan yang dibangun sebuah sumber sejarah menjadi runtuh. Teori ini menjadikan epistemologi Moski untuk merekonstruksi sejarah awal Islam. 2. Menggunakan Musanah sebagai sampling penelitian hadis Nabi. Kitab ini ia gunakan menggunakan sebagian hadis Nabi. Dalam hal ini ia meneliti 3.810 hadis. Dari keseluruhan hadis terdapat kitab yang berjumlah 21.333 hadis. Tujuan dari penelitian 2% dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah untuk menghindari kesalahan generalisasi dan sampel populasi. 3. Menggunakan teori pendekatan tradisional historikal, menganalisis sanad dan matan menggunakan metode Isnad Kuman dan analisis. Yang keempat, menggunakan teori eksternal kriteria dan formal kriteria autentik dan
alat analisis periwayatan matan. Yang selanjutnya, teori kritik terhadap komen untuk pemahaman Moski tentang teori common link berbeda dengan pemahaman Moskres. Moski mendefinisikan common link sebagai kolektor sistematis pertama menuliskan hadis pada awal abad pertama. Hadis tersebut disampaikan kepada murid-muridnya sehingga akan terungkap siapa periwayat hadis dan siapa yang menerimanya. Selanjutnya, teori common link dielaborasi lebih detail oleh Moski yang kemudian menganalisis dengan menggunakan teori common. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis isnad Qum'an adalah melengkapi hadis dan berbagai periwayat yang dilengkapi dengan isnad, mengumpulkan semua jalur isnad untuk mencari common link setiap generasi yang berbeda. 3. Membandingkan teks-teks yang memiliki periwayatan berbeda, mencari persamaan dan pembedaan dengan tujuan membuat rumusan suatu periwayatan. 4. Membandingkan analisis isnad dan matan. Kritik teori Silencio. Demikian juga pendapat Moski tentang teori Silencio dalam bukunya The Original Muhammadan Jurisprudence. Moski membantah aplikasi umum dari teori ini, mengkritik adopsi konsepsi ini menyajikan jumlah contoh menunjukkan kesimpulan silent berbahaya. Dalam hal ini menganalisis Ibnu Jarir dan dari At-Ta'la menyimpulkan bahwa para ulama pada masa Islam selalu merasa wajib mengutip semua rincian hadis meskipun mereka mengetahuinya. Demikian pula seorang ulama tidak menyebut suatu hadis tertentu bisa saja disebutkan karena tidak mengetahuinya. Ia tidak mengerti, tidak berarti hadis tersebut tidak eksis sama sekali. Artinya sumber-sumber yang memiliki tidak lengkap karena terpencar-pencar. Oleh karena itu, mengenai sebuah hadis dalam koleksi hadis lebih tua tidaklah harus dipahami bahwa hadis-hadis adalah hasil pemalsuan, melainkan adalah sebuah periwayatan sebelum diketahui menyebabkan pencatatan periwayatan dan pencatatan matan. Teori common link Joseph Snas perlu dikembangkan dan dan disempurnakan. Mungkin itu Prof. Ema dan rekan-rekan yang kemudian dapat saya sampaikan dalam mengerjakan tugas pada yang disampaikan ke saya, bahwa yang sedikit bisa kemudian kami elaborasi bahwa Moski ini merupakan salah satu cendekiawan. Saya baca di literatur di salah satu dekan di salah satu universitas di Jerman. Moski juga salah satu dari periwayat hadis yang cukup terkenal karena mampu mempelajari dan menyandingkan teori-teori hadis, mulai dari teori common link yang kita baca tadi, kemudian ada beberapa teori Silencio, bahwa yang sejauh saya pahami bahwa ternyata cukup mendalam ketika kita mempelajari suatu ilmu hadis. Karena bagi saya orang umum ketika belajar tentang hadis hanya kemudian hadis-hadis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan hadis kemudian berbakti sama orang tua, kemudian hadis-hadis menuntut ilmu. Saya juga belajar, kebetulan anak saya juga di SD IT, saya juga sering mendengarkan ketika anak-anak saya mengerjakan tugas tentang hadis, walaupun basic saya juga bukan basic dari syariah, tapi saya juga malah sering mendengarkan ketika dua orang anak saya mengerjakan tugas tentang hadis maupun tentang murojaah, hafalan Al-Quran. Tapi mungkin saya sendiri juga banyak belajar
di sana. Izin Prof jika tugas saya ini tidak memenuhi standar, tapi insya Allah saya masuk syariah ini menjadi suatu tantangan yang basic selama ini adalah basic hukum umum S1 sampai kemudian S2 saya dari hukum konvensional, sehingga suatu hal yang baru. Bukan kemudian kata teman-teman saya itu, wah jangan menyerah, tapi ini sebuah tantangan. Sebenarnya kalau melihat, mendengarkan tulisan Arab sendiri sebenarnya sudah mau menyerah, tapi Bismillahirrahmanirrahim, saya mengirimkan berusaha untuk belajar, mengejar, nggak mungkin kalau mengejar, tapi coba untuk sedikit belajar tentang teori-teori, terutama tentang hadis. Mungkin sekian dari kami, Prof. Mohon maaf jika sekali lagi mohon maaf jika tugas saya tidak memenuhi standar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat ya.